Halo rekan-rekan Maxima, semua yang hari ini menyaksikan podcast yang baru. Hari ini kita ketemu seorang rekan yang luar biasa di sebelah saya. Ini adalah seorang yang memang sudah ekspertis di bidangnya. Siapakah dia? Lo bener dong, dia seorang ekspertis, seorang ahli hari ini. Kita akan bicara tentang bagaimana beliau perjalanan hidupnya menjadi seorang superstar gitu. Iya dong Mas. Kayak combo superstar. Ya, di sebelah saya ini adalah Mas Indra Prasta. Dia atau beliau adalah seorang vokalis dari grup band The Rain ya. Halo Mas Indra. Halo Mas Den. Halo teman-teman. Halo. Nah, Mas Indra, hari ini saya sungguh senang sekali mendapat kesempatan mendatangkan Mas Indra datang ke kantor Maxima Impact Indonesia. Sharing something Mas buat teman-teman yang hari ini menyaksikan podcast kami. Siap, Mas Ya. Kenapa saya mengangkat tema tentang bagaimana menjadi seorang star? Karena saya tahu Mas Indra perjalanannya dari bawah sampai ke atas itu tidak mudah. Nah, saya mau ini kita bagikan ke teman-teman supaya mereka yang mengalami perjalanan yang seperti ini juga nggak kaget, betul ya? Ya. Mas, coba sebelum kita mulai, mungkin Mas Indra mau saya something dulu buat teman-teman yang hari ini menyaksikan. Yang mudah-mudahan sehat, yang lagi sakit cepet pulih lagi, makin murah rezeki, amin. Amin. Ya, makasih Mas Den. Ya. Beliau ini mentor saya loh. Alah. Kalau ngomong suka begitu. Jadi kalau karir bermusik memang bermula sekitar 20-an tahun lalu. 20 tahun lalu, sekarang 2022, berarti tahun 2002. 2002. Iya, berarti udah lebih 20 tahun. Lebih? Lebih 20 dari tahun. berapa? Pokoknya akhir dekade 90-an lah, masih kuliah Mas. Wow. Masih di Jogja. Ya. Jadi itu merantau dari Pekanbaru ke Jogja. Di sana saya tetanggaan sama namanya Iwan Tanda. Beliau ini yang akhirnya menjadi gitaris saya dan teman-teman di The Rain. Jadi dia jago main gitar. Udah, terus saya dikenalin sama teman, saya minta ajarin main gitar. Udah belajar beberapa kali, dia ngajar privat Mas. Ya. Terus dia bilang setelah beberapa kali, kayaknya kamu mendingan nyanyi aja dibanding main gitar. Gitu. Terus saya diajak tuh. Di situ saya salut. Dia ternyata udah bikin lagu. Waktu itu saya masih berada di fase yang pengennya bawain lagu orang semirip mungkin. Oh. Jadi belum kepikiran punya karya. Akhirnya udah belajar bikin lirik, bikin lagu. Kita nekat rekam seadanya terus kirim ke radio-radio lokal di Jogja. Ya ada yang muterin Mas. Ada yang muterin? Ada yang muterin radio. Dan itu mulai berasa tuh, manggung di kampus-kampus, dibayar cuma salam terima kasih kadang-kadang. Kadang-kadang ya ada kadang-kadang berapa ratus ribu, itu udah seneng banget. Dan pertama kalinya ngerasain penonton ikut nyanyi lagu kita itu bener-bener life changing lah. Ya, euforianya dapat ya. Maksudnya kita seneng kan gitu. Iya. Seneng banget bahwa ternyata karya kita bisa diterima sama masyarakat begitu toh. Lagu yang dibikin di kamar kosan, tahu-tahu pas nyanyi kok ada yang ikut nyanyi. Kok dia tahu? Artinya benar-benar nih Mas Indra berarti memulainya dia benar-benar dari saya bilang benar-benar dari Batang banget nih ya Mas. Iya. Dari kalau tadi kita lihat ya, kita dengar teman-teman bahwa Mas Indra tuh mulai dari berarti waktu kuliah hanya iseng-iseng main gitar pertama sampai akhirnya membentuk sebuah grup band, betul? Iya. Dan waktu itu kan belum seperti sekarang teknologinya. Jadi kalau musisi mau punya album itu ya berarti harus sign ke major label. Yes. Karena kita tidak punya dananya untuk produksi, itu mahal sekali dulu. Belum zaman digital kayak sekarang, praktis orang di rumah aja udah rekaman jadi gitu. Betul. Jadi kita ya itu naik kereta ke Jakarta, ngetuk pintu label satu-satu nawarin demo, numpang di rumah temen, ditolak label sampai akhirnya gayung bersambut. Tahun 2003 rilis album pertama dan itu semuanya bagaikan roller coaster setelah itu. Apa ya, bener-bener jadi tahu-tahu ngerasain manggung di luar Jawa untuk pertama kali. Saya ingat banget itu di Medan. Stadion Teladan. Itu yang manggung ada Dewa 19, ada Ari Lasso udah solo waktu itu. Terus ada Rif,
terus ada nyempil Drain. Dan itu saya ingat yang nonton ribuan. Saya tuh main gitar dredeg mas, jadi pegang chord G itu nggak bisa. Saking di depannya Saking penonton grogi. ribuan gitu ya. Dan maksudnya kami udah siap, oke kalau dilemparin orangnya mau nonton Riff atau Dewa, udahlah. Tapi ternyata mereka nungguin Drain juga. Jadi kita nyanyi salah satu single kita yang baru dirilis, penonton pada nyanyi. Di situ saya yang merasa, wah ini. Saya soalnya sempet buka YouTube muter lagu ngelihat Mas Indra waktu masih muda banget lagi nyanyiin lagu Iya. nyanyiin lagu, saya lihat ini luar biasa. Saya mau tanya dulu begini, kenapa pemilihan namanya The Rain, Mas? Kan The itu Rain. kenapa? Ada sejarahnya nggak? Kenapa sampai Iya. grup musiknya namanya The Rain? Dulunya awalnya malah No Rain. No Rain. Tapi disarankan sama teman-teman jangan, karena itu konotasinya negatif. No rain tuh nggak ada hujan, berarti gersang, kemarau. Ya. Kurang baik untuk rezeki. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Oh iya juga ya, udah kita ganti jadi Drain. Alhamdulillah ternyata malah pembuka jalan gitu. Ya. Dan waktu itu sempat kita mengalami star syndrome jujur. Star Syndrome. Masih muda, umur 20-an, tadinya kere, tahu-tahu banyak duit. Di rantau orang lagi tinggalnya dirian, sempat gitu ngalamin yang pulang itu cuma buat naruh baju kotor, berangkat tur lagi, pokoknya hidupnya keliling aja terus. Betul, manggung. Sempat ngalamin ya agak jumawa gitu. Nah, dan ternyata ternyata langsung ditegur gitu. Jadi ternyata memang popularitas itu sesuatu yang bisa mampir dan hilang kapan saja. Wah, ini yang harus kita cermati kata-kata dari Mas Indra ya. Saya mau teman-teman menyadari bahwa ternyata bener ya, Iya. popularitas itu hari ini bisa jadi populer tapi besok juga bisa tidak. Bisa dilupakan hilang. langsung. Kan ini ada beberapa waktu lalu ada kasus sekarang yang selagi in banget soal Sultan Mas. Iya. Yang hari-hari kemarin mereka memiliki segala-galanya. Iya. Sekarang harus kehilangan segala-galanya seketika itu juga. Iya. Dan tadi kata-kata Mas Indra itu patut kita cermati dan patut sangat baik sekali yang kita lihat bahwa ternyata itu nggak bertahan ya. Iya. Jadi waktu itu kita sempat ngalamin jatuhnya itu secara internal nggak bagus, nggak sehat. Jadi secara Itu internal nggak sehat nih, ribut di internal atau? iya itu, dan diem-dieman yang ngobrolnya cuma seperlunya aja, mungkin karena udah kayak mesin mas, sempat nggak se-fun itu bermain musik, tapi secara mesin uang berhasil waktu itu. Oh, oke. Gitu ya. Tapi ternyata itu kita dibikin jatuh mungkin, udah jalannya kontrak dengan label nggak diterusin. Terus manajer kita hilang waktu itu, pergi nggak pamit, pergi aja gitu. Hilang begitu aja, benar-benar hilang mas. Terus ya udah, kita waktu itu kondisinya malah hijrah ke Jakarta, kita luntang-lantung di Jakarta. Oh, Dan di situ kita akhirnya sepakat, di situ mulai membaik lagi hubungan antar personelnya gitu. Di situ kita jadi sepakat, kalau The Rain tidak bisa menghidupi kita, ya udahlah kita yang hidupin The Rain. Dengan cara, ya bagaimana caranya kita survive masing-masing. Terus kalau ada rezeki, kita patungan, kita cari jalan biar The Rain bisa tetap merilis karya gitu. Dan itu kami lakukan perlahan bangkit sampai akhirnya gongnya itu tahun 2013 ketika kita bikin lagu Termati Patah Hati. Nah itu lagunya hits banget ya itu, Iya. sampai hari ini. Dan itu tadinya juga ditolak sama label mas. Kita tawarin kemana-mana nggak terima. Labelnya pada bilang nggak jualan lah, bukan The Rain lah, beda lah, ya gitu-gitu macam-macam lah alasan. Intinya tidak mau bekerja sama. Ya sudah, karena kita sudah yakin sama lagu itu, kita putuskan kita harus cari cara. Gimana caranya? Ya udah kita bikin label sendiri namanya Heavy Rain Records. Seadanya, timnya mini aja, menjadi band independen. Indie orang bilang ya. Iya. Dan itu rilisan pertama kita. Saya ingat banget ketika lagu itu dirilis, kita gerilya naik mobil, pakai mobil saya satu mobil, seluruh personel bawa satu orang kru.
kita gerilya selama 10 hari ke 7 kota keliling, ganti-gantian nyetir, sempat nyasar. Belum ini, waktu itu HP-nya belum, Google Map-nya belum, jadi masih pakai Google Map sih. Pakai salah satu device, pokoknya ada salah satu yang pakai, tapi tetap nyasar-nyasar. Masih nyasar-nyasar lah ya, Nyasar-nyasar. belum akurat ya titiknya. Iya. Oke. Sempet ada momen itu jam 1 dini hari nyasar ke kandang sapi kita naik kandang sapi. Wah itu sempat mikir gini amat ya ngeband ya, terus sempat kejebak banjir, macem-macem lah. Tapi sepulang tur gerilya itu kita balik ke Jakarta, tahu-tahu lagunya mulai kenceng di mana-mana. Dan tahu-tahu kita Ini mulai kenceng nih artinya diputer sama radio-radio. Iya, benar. Tapi Mas nggak masuk ke radio-radio kan pada waktu itu? Ya kita masukin sebisanya aja, bisanya aja iya. gitu. Karena kita bukan major label ya, maksudnya Iya. bener-bener dengan tim ini yang lempar kirim ke radio juga saya sama teman-teman kirim sendiri gitu. Dan itu kondisinya kita udah sama-sama punya kerjaan di tempat lain, Mas. Saya udah ngantor waktu itu di situ, udah ngantor. Akhirnya ngeband lagi nih, yaudah saya resign, terus udah mulai fokus lagi. Nah itu salah satu babak baru yang dialami oleh The Rain, dan sampai sekarang ternyata masih jalan labelnya, dan sampai sekarang udah 20 tahun. The Rain. 20 tahun ya. Tapi aku senang banget ya ngelihat, kalau dilihat perjalanan dari grup bandnya Mas Indra, artinya sempat booming dan ngalamin banyak sekali kendala sampai akhirnya. Ini kalau dibilang semua personilnya sampai sudah kerja lagi kan? Iya, waktu itu kita udah ikhlas. Maksudnya ya sudah cukup menerima, oke, The Rain nggak bisa jadi nafkah utama kita. Mungkin cuma bisa jadi hobi. Kita pernah populer dulu, terus nggak populer. Ya sudah gitu. Saya ngalamin momen pahit harus ngelamar kerja di umur 30 untuk pertama kalinya, Mas. Oke. Itu waktu itu cukup menguji ego. Karena kondisinya udah berapa album, tapi udah apalagi yang kok ini udah merantau dari Jogja merantau Jakarta, ya sudah saya cari ijazah kuliah, sempet hilang, wah tak cari udah gimana ini, terus akhirnya nemu, saya sempet siapin amplop banyak. Saya pikir itu waktu itu lamar kerja itu masih kayak yang zaman dulu, Mas, datang ke kantor ngetuk nitip naruh CV. Ya malu ya nggak pernah ngelamar kerja. Dulu waktu masih kuliah tahu-tahu bandnya meledak, tahu-tahu udah tur kemana-mana, umur 30 tumbang, harus dari awal lagi. Dan salah satu momen kocaknya adalah ketika di interview di sebuah perusahaan media, yang interview saya itu dulunya pernah jadi LO-nya The Rain, license officer di sebuah event gitu. Jadi dia yang nemenin kita kalau mau mana belakang panggung. Itu dia yang mungkin itu awkward banget, canggung banget. Dia interview tuh, dia mau interview juga bingung. Lah kok gitu ya. Mungkin dalam hati dia mikir, ini gue dikerjain apa enggak nih ya. Padahal bener-bener saya lagi ngelamar gitu ya. Pertama kali ngerasain kerja kantoran umur segitu, shock. Nggak siap punya atasan. Karena nggak pernah punya atasan, mentalnya belum ready. 2 bulan saya resign, Mas. 2 bulan resign? 2 bulan resign. Nggak tahan ngeliat teman saya dimarahin sama bos. Oh iya. Jadi bener, mental saya belum jadi. Tapi itulah yang pelan-pelan akhirnya mengasah. Oh ternyata bekerja kantoran itu luar biasa sekali ujiannya, cobaannya, dan mereka punya tantangannya yang beda gitu. Betul. Kesenangannya juga beda. Betul. Jadi tiap kerjaan yang beda-beda ya kesenangan dan ujiannya. Di situ saya semakin menghargai teman-teman yang bekerja 9 to 5. 9 to 5. Sampai akhirnya kita bikin lagu judulnya Penawar Letih. Itu bikinnya waktu ngerasain naik KRL tuh subuh-subuh buat ke kantor, ngelihat ribuan orang ngantri buat berangkat untuk kerja. Matahari masih belum kelihatan jelas, pulang matahari udah terbenam, sampai rumah ketemu anak capeknya hilang. Penawar Letih. Nah itu akhirnya kita rilis lagu Penawar Letih buat semua para pejuang pencari nafkah. Para pejuang pencari nafkah. Tapi sempet ngantor gitu lama? Nggak lama kan? Cuma 2 bulan itu aja? 2 bulan. Saya resign karena waktu itu tahu-tahu The Rain dapat tour. Jadi bisa kita lagi seret-seret, kita ada tawaran tour.
karyawan mana yang diizinin Bakalan lama begitu tuh. Mana bisa, emang kita yang punya perusahaan. Oh. Ya udah, saya izin, ya udah langsung resign aja. Terus saya nggak kapok Mas, saya ngerasa aku belum menyerah, masih bisa kok. Semakin ngerasa ada peluang untuk hidup ini kayak dua dunia yang berbeda ya memang ya. Tapi kayaknya bisa kok berdampingan gitu. Jadi saya ngelamar lagi, pakai online. Ya. Banyak copotan dapat panggilan di sebuah radio. Jadi semacam digital, pokoknya karyawan yang ngurusin konten digital, konten sosial media, ya admin Mas saya. Admin. Ada dikasih asisten satu gitu. Ya, istilahnya sih keren ya, ada manajernya lah saya, tapi sebenarnya ya pada kenyataannya gitu. Dan itu lagi-lagi sangat menguji apa ya, egonya. Biasanya dilayani, ya dilulukan, ini melayani, dimarahi, bekerja dengan deadline, tapi ternyata itu bisa membuat Drain jadi lebih tertata. Saya juga bingung. Ini bagus tadinya. Ini. Iya. Artinya semua proses yang Mas jalani, Mas Indra dan teman-teman mungkin pernah jalani, itu membuat akhirnya sebenarnya malah membuat lebih dewasa, iya apa enggak? Ya, tadinya kami itu anak band manja. Maksudnya manja bukan dalam arti gimana ya? Maunya ya diurusin sama label. Nggak mau taunya dapat jadwal aja berangkat rock and roll, yes gitu. Begitu jadi independen, harus ngurusin sendiri semua. Oh, single itu harus dikirim ke siapa ya? Ya kayak gitu. Hubungan baik itu harus dijaga, dan untungnya walaupun dulu manja ya, tapi hubungan baik dengan teman-teman media selalu dijaga dengan teman-teman yang lain, musisi yang lain. Itu juga salah satu hal yang menyelamatkan kami, dan yang membuat kami bisa menjalankan Drain sebagai perusahaan adalah itu, pengalaman ngantor. Oh, ternyata penting ya bikin timeline. Tadinya mana ada Mas, kami kalau yuk bikin rilis single yuk, ya rilisnya serampungnya, seadanya aja pokoknya. Oke. Setelah ngalamin ngantor baru ngerasain, oh kita bikin timeline, minggu ini apa aja yang harus kita capai. Ya udah, siapa PIC-nya, dulu nggak pernah ada PIC ada pokoknya. Yang ada salah-salahan, tunggu-tungguan. Betul. Sekarang setelah kami ngantor, jadinya band ini jadi lebih tertata lah. Secara manajemennya lebih Secara baik. manajemen lebih baik. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa bagaimana kadang-kadang kita nih nggak sadar ya Mas ya. Iya. Bahwa pada waktu kita menjalani proses yang nggak enak itu, kadang-kadang kan kita bingung nih ya ke depannya. Nih aduh, kalau tadi saya lihat dari apa yang Mas Indra cerita bahwa ini kena banget ke egonya Mas Indra, karena ya kita tahu lah usia muda dari Jogja tiba-tiba langsung menjadi seorang star, dilulukan di mana-mana, tiba-tiba harus tenggelam, hilang, dan harus berangkat pagi-pagi menuju ke office, ke kantor, rasanya nggak nyaman. Dan ternyata proses itulah yang menjadikan akhirnya Drain ini menjadi dewasa. Drain ini akhirnya memiliki manajemen yang sangat baik. Ya, sampai akhirnya kita bisa bikin event sendiri, bisa bikin tour sendiri. Kita bisa menggelar konser, kita bisa jadi IO gara-gara itu. Kita bisa pitching ke sponsor. Ya. Saya jadi tahu gimana bikin proposal, Mas. Kalau begitu berarti kerjaannya bagus itu kemarin tempat kerjanya. Iya, jadi mohon maaf Mas. Sebelumnya saya nggak tahu cara pakai Microsoft Excel. Jadi waktu ngantor disuruh submit dan input kan. Yes. Itu sampai keringat dingin. Langsung belajar dulu. Untungnya udah ada Google ya. Jadi udah belajar. Tahu-tahu disuruh bikin PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Taunya Core G. Ya udah. Lagi-lagi egonya dikalahkan, dan saya akhirnya menganggap hidup terlalu singkat dan terlalu luas kalau cuma dihabiskan dengan satu skill aja. Ya udah, anggap aja itu belajar. Ya udah, di situ. Ini saya kenal Mas Indra juga sudah cukup lama. Berapa tahun ya Mas ya? Kita pertama kali ketemu udah 3-4 tahun lalu kali ya? Lebih Mas. Lebih? Sudah ya? 5-6 tahun lalu. 5-6 tahun lalu. Iya. Beliau termasuk
Ya, saya sebut Mas Indra ini termasuk salah satu penyanyi atau artis yang saya kenal. Yang ini jujur nih, ini saya bukan gara-gara ada orang, ntar teman-teman pada bilang nih gara-gara ada orangnya. Yang punya kerendahan hati sangat luar biasa. Karena emang nggak ada yang bisa dibanggakan. Wow. Tapi nggak, bener. Apa yang tadi dia ceritakan saya iyakan. Artinya gini, ya mungkin dengan berbagai pengalaman yang Mas Indra alami, sehingga akhirnya sebuah proses mendewasakan Mas Indra dan teman-teman, dan akhirnya ya itu Mas Indra ini termasuk orang yang sangat really humble. Ya. Saya iyakan itu. Kenapa? Ya saya tahu Mas Indra kalau ada barang apa gotong-gotong sendiri, angkat-angkat sendiri. Ya saya pernah beberapa kali kita ada event bareng ya, jadi tahu banget gitu loh apa yang Mas Indra lakukan, sehingga saya lihat ya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, gimana rasanya? Enak gak sih jadi artis? Kalau saya jujur kurang nyaman dengan istilah artis, Mas. Makanya saya lebih suka waktu kemarin Mas Denny nanya mau disebut sebagai apa, saya lebih suka musisi atau vokalis The Rain aja. Karena artis itu walaupun artinya seniman ya, tapi konotasinya kok kayaknya apa ya? Konotasinya tuh kayak selebriti. padahal artis ya seniman. Tapi memang selebriti, tetap dong. Ya. Entahlah, tapi kalau sebagai seniman gitu ya, seniman rasanya seneng punya karya yang bukan hanya bisa disukai orang, tapi kayak saya sering dapat cerita bagaimana lagu The Rain menemani seseorang di masa sulitnya gitu. Itu value-nya itu nggak bisa dinilai sama uang ya, kayak gitu. Yeah. Ada yang sampai ngasih nama anaknya Indra katanya kan. Dia punya kenang ya kayak gitulah. Wah, seru-seru sekali ceritanya, dan seneng banget ketika mengetahui karya kita bisa menyemangati orang gitu. Padahal lagunya belum tentu lagu senang semua. Lagu sedih itu bisa jadi lagu penyemangat, karena tiap orang kan bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Betul. Orang dengar lagu goyang, lagu yang bisa lompat-lompat, bisa nangis kalau kenangannya perih sama lagu itu. Betul. Saya setuju. Karena musik ini masuk ke orang secara universal, Mas. Ya. Di mana orang yang nggak suka musik? Iya. Ya, makanya sebenarnya saya dulu pengen jadi musisi. Iya, yang bener. Sempet ngancurin gitar, ngancurin kaca rumah orang. Saya kalau main gitar ngancur, Mas. Ngomong aja kaca orang pecah katanya. Tapi gitarnya bagus tuh di situ tuh. Itu sebenarnya bukan gitar saya, staff saya punya, Mas. Gitar kantor mah jelek tetap. Iya. Enggak, memang apa ya? Salah satu jembatan masuk ke orang adalah lewat lagu, kan. Iya. Dan lewat lagu itu bisa mengekspresikan apa yang sedang dihadapi dan dialami. Betul. Nah, jadi saya melihatnya memang lagu ini bisa diterima sama universal. Iya. Gitu. Itu kalau saya yang saya rasakan itu, saya nggak terlalu peduli dengan privilege. Oke. Yang kalau didahulukan, kalau ada apa, saya malah kurang suka gitu. Saya ingat saya sekarang jadi penyiar radio juga, Mas. Di radio Jakarta. Dan saya masuk dengan jalur normal. Saya melamar kerja di sana dan minta di training gitu. Jadi bukan sebagai Indra vokalisnya The Rain waktu itu. Jadi mungkin aja waktu itu bisa saya pakai gitu. Ya, tapi Indra vokalis The Rain. Ya, jadi tadinya saya memang diundang beberapa kali sebagai penyiar tamu. Terus saya memberanikan diri tuh melamar, boleh nggak saya di training, dan ya udah saya di training sama teman-teman calon penyiar yang lain gitu. Dan ternyata saya yang terakhir kali boleh siaran karena kemampuannya paling lemah. tapi justru saya seneng banget gitu, tanpa ada privilege apa-apa. Benar-benar mulai. Kenapa? Ini saya mau nanyanya kenapa? Karena hampir semua orang pengen minta privilege, Mas. Apa ya? Kenapa Mas Indra malah nggak suka dapat privilege? Kan kalau orang diundang kemana-mana pengen dilayani, pengen dapat privilege. Ini bener. Teman-teman harus tahu bahwa saya selama bersama-sama dengan beberapa project ya dengan Mas Indra ini apa yang ngomongin bener. Ya nggak minta privilege. Nah, karena orang bingung ya sebenarnya. Why, Mas? Karena nggak nyaman gitu. Maksudnya saya nggak nyaman diistimewakan. Ini dan bukan di masa saya, kayaknya anak-anak The Rain juga. Iya, gitu. Mungkin saya malah ikut mereka karena saya yang paling muda. Oke.
Why? Kenapa? Apakah ada Apakah ada idealisme tertentu yang Mas Indra pegang sehingga Anda merasa bahwa kok diistimewakan nggak mau? Aku mau sama seperti orang-orang yang lain. Why? Apakah ada idealisme tertentu, Mas? Saya tuh kami tuh musisi ya pas di atas panggung aja gitu. Pas turun ya sama aja gitu. Makanya saya tuh sebel banget kalau misalnya lagi manggung gitu, dari backstage ke panggung, begitu juga sebaliknya itu teman-teman yang bertugas di pengamanan itu berlebihan gitu. Itu saya sampai kadang-kadang tak tegur, udah biar aja. Kadang-kadang apalagi dulu Mas, kalau dulu lebih parah lagi. Saya ingat itu pernah di jalan diiringnya tuh bawa anjing herder gitu. Pernah Mas, pernah. Dan itu saya apaan sih? Tapi ya udahlah, kan itu tanggung jawabnya si penyelenggara ya. Dan itu keputusan penyelenggara bukan di kita. Cuma ya sejujurnya saya nggak nyaman gitu Mas. Walaupun itu mungkin niatnya baik ya. Harusnya memang apa yang saya melihatnya begini, apa yang memangnya harusnya dilakukan menjadi bagian Mas Indra sudah lakukan dengan sangat baik. Kenapa? Ya di mana kita bisa menempatkan diri ya Mas. Artinya sekalipun secara secara panggung lah Mas Indra ini menjadi public figure ya, tetapi waktu di luar panggung ya udah selesai. Cukup di situ aja gitu. Makanya enggak ya itu. Ya. Beras itu katanya bulir padi semakin tinggi semakin menunduk. Wow. Kalau padi beda bandnya Mas. Beda band itu Mas Piyu. Iya bandnya beda betul. Mereka benar-benar itu Mas Fadli, vokalisnya Padi, salah satu idola dan memang sangat humble. Sesuai nama bandnya sesuai. Nama adalah Padi ya. Benar-benar. Semakin tinggi harusnya semakin merendah. Saya ingat pernah memberanikan diri kami mengajak beliau untuk jadi model videonya The Rain. Mau. Maksudnya, wah, waktu itu siapa kita kok? Ya, ini aja saya memberanikan diri panggil Mas Indra datang. Mau. Aduh, saya sendiri. Aduh. Pak Denny Tata yang Aduh, saya rasanya si Mas Indra mau nggak ya? Ini lagi sibuk-sibuk dia begini, tak panggil datang ke sini. Aduh, enak nggak ya? Aku bener loh ini, aku tanya-tanya timku, enak nggak ya gimana? Lihat tuh, orangnya datang hari ini. Walaupun kemarin sempat tertunda karena Mas Indra ada COVID, tapi inget, beliau yang chat saya lagi, Mas Den, saya sudah beres nih. Kan udah janji. Soalnya enaknya gitu, waktu itu saya memang biar nggak kelupaan. Karena kadang-kadang gitu, nanti misalnya waktu itu kan kita sempat janjian. Nanti kalau saya berhalangan, nanti kalau saya bilang, coba telepon saya lagi 2 minggu lagi Mas. Biasanya itu saya lupa. Tapi kalau saya yang bilang, nanti tak hubungi kalau udah rampung, saya set reminder tuh Mas. Jadi enak. Itu ada remindernya, telepon Mas Denny. That's called integrity. Itu yang disebut dengan integritas Mas. Apa yang Mas katakan, itu yang Mas kerjakan. Nah, jadi sebenarnya banyak nilai-nilai yang kita bisa ambil teman-teman dari perjalanan Mas Indra. Kalau dilihat benar-benar dari bawah, ya dari bukan siapa-siapa ya, nobody, sampai akhirnya menjadi seorang star. Dan Mas Indra juga waktu di posisi atas sekarang ini, dia tidak minta privilege khusus. Hari-hari ini kan Indonesia sedang diguncang dengan heboh bahwa orang hebat itu harus banyak duit dan memamerkan segala macam tentang kekayaannya. Dan ingin mendapatkan banyak sekali privilege khusus kan Mas ya. Semakin tinggi pengen dapat privilege. Tapi hari ini saya belajar banyak bahwa teman-teman, keberhasilan kita itu, popularitas itu tidak selamanya pasti ada di atas, tapi pada saat di atas ya kita sama dengan yang lain. Nggak perlu ada privilege khusus. Betul. Apalagi sekarang. Kalau dulu ada istilah Mas, 15 minutes of fame. Popularitas 15 menit dulu tuh, tahun 90-an tuh saya pernah baca. Kalau sekarang kayaknya bukan 15 minutes of fame, 15 seconds. 15 seconds. 15 detik. Orang semudah itu langsung berganti idola. Iya. Jadi kita hari ini bisa belajar ya teman-teman dari podcast yang hari ini bersama-sama dengan Mas Indra, bagaimana perjalanan beliau juga tidak langsung di atas tapi lewatin semuanya. Tetapi saya melihat ada satu kata kunci di sini bahwa
meninggalkan ego, kerendahan hati, dan itu adalah value dan nilai-nilai yang harus kita bangun pada waktu kita meniti karir. Ya. Setuju ya Mas ya? Setuju. Jangan baik, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mungkin secara hubungan kerja itu nggak penting-penting banget. Jadi kalau bisnis itu mungkin dia bukan prioritas A, bukan tidak mungkin 2 tahun lagi 3 ternyata tahun dia lagi akan menyelamatkan kita gitu. Nah ini, Anda bersikap baik dengan semua orang ya, walaupun sekarang kelihatannya mungkin orang itu belum menjadi prioritas penting kita, tetapi kita nggak pernah tahu. Iya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, apa yang bisa dia berikan kepada kita, betul ya? Yang penting baik-baik aja, jangan malah jadi pamrih Mas. Nah, itu Ya, yang susah. Itu yang susah. Kan banyak orang berbuat baik, pengen berharap Nama balik. budi. Betul. Itu yang susah. Itu yang susah. Pamrih, artinya lakukan aja yang terbaik. Iya. Nggak berharap kembali. Iya. Pokoknya kita lakukan. Iya. Kasih yang terbaik buat orang, jangan pernah Iya. berharap kembali. Iya. Ya. Iya. Itu yang harus kita kerjakan. Saya ini sebetulnya salah satu yang selalu menjadi pengingat saya itu adalah kalau di WhatsApp itu kan ada kayak status ya, yang jadi kayak status WA ya. Ya. Milik salah satu krunya Dre. Apa Mas kata-katanya? Your kindness will save you. Kebaikanmu Akan menyelamatkan. itu dari krunya Dre. Jadi setiap saya wah, gila. Dan beliau namanya Mike kita panggil, adalah salah satu sosok yang saya lihat paling supel, dan dia bisa masuk kemana-mana aja lingkungan. Dia bantuin Gigi band, bantuin banyak sekali band di tim produksinya, termasuk di kami, dan saya banyak belajar tentang kebaikan dari dia. Wow, perbuatan baik menyelamatkanmu. Ya, saya tahu juga kan Mas Indra juga sempat kita masuk kan ya di iRadio waktu itu juga. Aku sempat dapat channel dari Mas Indra juga masuk ke iRadio. Akhirnya kita punya program ya kalau nggak salah beberapa waktu di iRadio. Nah, dengan pekerjaan yang Mas Indra lakukan sekarang sebagai penyiar sama musisi ini, bentrokan nggak, tabrakan nggak? Alhamdulillah nggak, malah saling support gitu. Kalau siaran jadi banyak tahu rilisan-rilisan baru, dan untungnya di Drain ini mungkin ini salah satu yang bikin kami bertahan. Sangat sangat pengertian. Jadi kita bukan yang kalau nggak bisa terus pecat aja, udah kayak gitu. Misalnya bahkan kita bilang kalau kamu lagi ada proyek sesuatu di luar Drain, lakukan aja. Bisa sementara pakai edisional. Kita selalu gitu. Saling support berarti ya? Iya, saling support. Jadi kita sangat menghargai kehidupan masing-masing di luar Drain, pekerjaan masing-masing di luar Drain, tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing, dan mungkin itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Jadi nggak melulu soal kami berempat aja, nggak melulu soal royalti berempat aja. Iya. Aku ngelihatnya memang kan banyak band yang gampang banget bubar, tapi ya Drain salah satu lah dari antara banyak band yang memang bisa bertahan di tengah-tengah yang perjalanan panjang waktu, lebih dari 20 tahun nantinya. Aku melihatnya ya salah satunya adalah ya karena sama-sama belajar ninggalin ego ya. Iya, betul. Di dalam. Jadi nggak fokus kepada pribadi, tapi fokus kepada kepentingan bersama, lebih penting daripada kepentingan masing-masing pribadi. Ya, wah, cakep Mas. Cheers, Mas. Cakep. Nah, Mas Indra, saya mau sebelum nanti kalau disuruh nyanyi mau toh. Wah, ya. Nyanyi apa? Dia nyanyi apa? Nyanyi balonku. Tapi sebelum nyanyi, Mas Indra, saya mau Mas Indra ini, apa sih yang Mas Indra harapkan ke depan? Yang pertama itu, lalu supaya teman-teman yang menonton podcast ini, saya nggak mau podcast ini menjadi hanya semata-mata hiburan, tapi saya mau ada edukasinya. Kenapa? Karena memang Maxima sendiri, kalau Mas Indra tahu, Maxima kan memaksimalkan. Saya berharap dengan podcast dia nonton, dia get something yang dia mau praktekin dalam kehidupan dia. Iya. Saya nggak mau jadi hanya hiburan, tapi ada educational di dalamnya. Iya. Apa sih yang Mas Indra mau pesankan kepada teman-teman yang hari ini menonton podcast ini? Ini terkait tentang apakah untuk membangun mulai dari bawah sampai ke atas, apa prinsip hidup yang Mas Indra pegang. Kedua,
kedepannya apa yang Mas Indra harapkan sih dari The Rain sendiri atau dari Mas Indra pribadi buat ke depan gitu loh. Nah, 2 pertanyaan ini aja supaya teman-teman bisa dapetin sesuatu. Oh iya, ini loh nilai-nilai yang Mas Indra pegang yang aku bisa kalau mereka lagi meniti karir sekarang dari bawah sampai ke atas. Yang kedua, dia bisa melihat juga bahwa oh Mas Indra ke depan tuh pandangannya begini tuh. Boleh nggak Mas? Ya, mungkin salah satunya adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru di berapapun usia sekarang gitu. Tiap orang kan beda-beda karena hidup ini memang terlalu singkat kalau cuma kita isi mengerjakan satu hal aja gitu. Saya 20 tahun sama The Rain, tapi kalau saya cuma mengerjakan nyanyi bikin lagu aja sama The Rain, rasanya sayang sekali gitu. Makanya saya pengen belajar hal-hal lain gitu. Itu yang saya lakukan. Terus harapannya mudah-mudahan bisa terus berkarya, memberikan kebaikan lewat hal-hal sederhana. Lihat Mas Indra pengen hidupnya terus berkarya dan berharap karyanya terus bisa diterima sama masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Terus tadi yang kedua, aku melihat terus memberikan kebaikan buat rekan-rekan semua. Nah, itu yang Mas Indra akan lakukan ke depannya. Amin. Wow. Teman-teman, ya, hari ini saya kedatangan penyanyi yang suaranya bagus. Jadi nggak bagus-bagus banget sih. Nggak bagus-bagus banget, tapi sudah beredar namamu Mas. Daripada saya namanya, kalau saya nyanyi orang pada kabur Mas. Ya di tengah-tengah hari ini ya kita berharap lewat podcast yang Maxima tampilkan selalu ada edukasi, ya ada sesuatu yang benar-benar nantinya teman-teman bisa ambil, praktekin. Ya tadi apa yang menjadi prinsip dari Mas Indra, ya bagaimana perjalanan dari bawah. Nggak ada yang orang memulai sesuatu langsung jadi. Menurut saya nggak ada sih. Kalau saya pribadi ngerasa nggak ada. Sekalipun Anda lahir dari keluarga yang punya privilege khusus, artinya papa, mama, orang tuamu punya harta dan kekayaan, kamu tetap harus belajar ngikutin prosesnya. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya gitu ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung jago, langsung pinter. Sehebat apapun perusahaan orang tuanya, kalau dianya nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau ngerti, nggak pernah mau turun, begitu pegang perusahaannya, perusahaan nyambruk. Itu yang saya temukan banyak di perusahaan-perusahaan yang kami layani. Jadi dari first generation, jadi generasi ke-1, turun ke generasi kedua. Kalau generasi keduanya nggak mau belajar, ya ambruk juga perusahaannya. Jadi nggak ada ya, saya lihat orang yang tahu-tahu langsung enak, pengen duduk enaknya. Nah ini kita buktikan dari seorang artis yang tetap dari bawah naik sampai ke atas. Ya, nah sampai di atas pun ini yang saya suka banget ya, dia tidak mau ada privilege khusus, tapi dia mau disamakan dengan semua orang. Bahkan kalau dilihat daftar masuk ke radio aja ngelamar gitu. Dan teman-teman, pesan saya sekarang ini, semakin tinggi Anda, semakin hebat Anda, harusnya pengaruhnya kita pakai untuk membagikan sesuatu yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Betul? Ya, bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang kita bisa berikan buat orang lain. Karena kalau apa yang kita punya nggak bisa dinikmati sama orang lain, juga orang lain nggak akan pernah merasakan manfaatnya. Tapi apa yang kita punya untuk kita bagikan ke orang lain supaya orang lain bisa merasakan apa manfaatnya. Dan ilmu nggak akan berkurang kalau dibagikan. Saya setuju itu Mas. Mau dengerin Mas Indra nyanyi? Harus stay tune terus, jangan dimatiin YouTube-nya ya. Kenapa? Ini kesempatan biar akun YouTube-nya kita naik daun. Kalau saya mah terang-terangan. Kenapa? Kita berharap ya hari ini teman-teman dihibur ya dengan satu lagu yang mungkin Mas Indra boleh. Kalau boleh, saya minta tolong. Linda bisa tolong? Yes. Bawakan gitar khusus buat Mas Indra. Ayo. Ya, inilah dia. Nah. Just ini. Terima kasih. Yes. Ini dia. Kalau dia dari tadi dikasih meja, nggak ada guna. Tapi kalau dikasih gitar, kalau gitar di tangan saya, useless, nggak ada guna. Tapi kalau gitar di tangan Mas Indra, itu akan jadi sebuah karya yang sangat indah. Amin. Mas Indra mau nyanyi lagu apa? Ini salah satu lagu yang menjadi orang bilang The Rain terakhir kembali lah momennya tahun 2013, berarti sudah 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Alhamdulillah masih banyak yang request sampai saat ini. Ya, saya juga masih request. Saya tahu langsung lagunya apa.
Saya ikut nyanyi nanti. Tapi lebih baik Mas dulu yang nyanyi. Inilah dia, Mas Indra dari The Rain. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasa. Ayo suaranya dong. Oh ya. Terlatih patah hati, Hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa, ditinggal tanpa alasan. sudah biasa. Terluka itu pasti, Tapi aku tetap bernyanyi. Terima kasih banyak Mas Indra ya. Sama. Thank you so much buat hari ini teman-teman. Terima kasih banyak yang menyaksikan Maxima Podcast. Teman-teman pastikan ada stay tune di Maxima Podcast karena kami akan terus menyajikan podcast-podcast yang berkualitas yang bisa mengedukasi teman-teman semua. Dengan nonton podcast ini ada tindakan aplikatif seharian yang bisa teman-teman praktekin. Oke? Maxima Impact Indonesia, saudara-saudara. Ya, Indra Prasta dari The Rain, saudara-saudara. Thank you so much. Tetap jaga kesehatan Anda, stay safe. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Dan sampai jumpa di lain podcast-podcast selanjutnya. Bye!